Coba bayangkan, setelah penantian yang begitu panjang bertahun-tahun, berharap ada kabar baik tentang kenaikan gaji dan pensiun, akhirnya kabar itu datang juga, dan kali ini langsung dari pusat pemerintahan. Ini bukan lagi sekadar janji manis atau wacana, tetapi sudah benar-benar resmi masuk dalam APBN 2025, yang berarti anggarannya telah disiapkan dan peluang realisasinya menjadi semakin besar. Tentu saja, pada momen krusial yang sangat dinanti ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto akhirnya memberikan pengumuman penting. Kenaikan gaji aparatur sipil negara dan pensiunan telah dipastikan masuk dalam perhitungan anggaran tahun depan. Bagi para pensiunan, para abdi negara yang telah mengabdikan puluhan tahun hidupnya, serta para ASN yang masih aktif, ini adalah sinyal yang sangat nyata bahwa tahun depan jelas tidak akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita semua tahu bahwa selama beberapa tahun terakhir, kenaikan gaji ASN dan pensiunan ini seringkali terhambat oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi global, hantaman pandemi, dan prioritas anggaran lainnya. Banyak yang merasa khawatir apakah kenaikan tersebut hanya akan menjadi sekadar wacana. Tapi kali ini, fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. APBN 2025 sudah mengalokasikan pos anggaran khusus untuk merealisasikan kenaikan ini. Namun, penting untuk dipahami bahwa ini bukan hanya soal nominal yang akan diterima nanti. Dampak dari kebijakan ini sejatinya jauh lebih luas, mulai dari peningkatan daya beli masyarakat, kestabilan ekonomi keluarga, hingga tumbuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Terutama bagi para pensiunan, tambahan ini bisa sangat berarti, bisa menjadi perbaikan kualitas hidup, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan yang krusial, hingga kesempatan untuk tetap membantu keluarga. Dalam pembahasan ini, kita akan membedah secara tuntas berapa kira-kira perkiraan kenaikannya, kapan kemungkinan mulai cair, bagaimana mekanisme penyalurannya nanti, serta mengapa keputusan ini diyakini bisa mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia ke depan. Kita juga akan mengupas berbagai informasi resmi yang selama ini mungkin jarang diulas oleh media, supaya Anda semua mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas, bukan hanya sekadar potongan-potongan berita yang beredar dan terkadang membingungkan. Jadi, tetaplah di sini karena dalam beberapa menit ke depan, Anda akan mengetahui apa yang sebenarnya sudah diputuskan oleh pemerintah, apa dampaknya secara langsung bagi Anda sebagai seorang ASN atau pensiunan, dan apa langkah yang sebaiknya dilakukan mulai sekarang. Kabar baik ini benar-benar bukan sekadar wacana. Kita akan melihat bersama buktinya, menilik angkanya, dan membedah rencana pelaksanaannya. Sekarang mari kita mulai membicarakan secara lebih mendalam apa yang sebenarnya terjadi di balik pengumuman penting ini. Banyak orang mungkin hanya membaca judul beritanya sekilas atau melihat potongan video singkat yang viral di media sosial, lalu langsung mengira mereka sudah memahami keseluruhan kabarnya. Padahal, kalau kita mau benar-benar tahu apa dampak kebijakan ini, kita harus mengupasnya satu persatu, mulai dari latar belakang mengapa kebijakan ini akhirnya diambil, siapa saja yang akan menerima manfaatnya, bagaimana proses realisasinya nanti, hingga apa saja kemungkinan tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan pemahaman yang komprehensif seperti itu, kita tidak hanya menjadi penonton pasif yang sekadar menerima informasi, tapi juga menjadi warga negara yang paham, kritis, dan siap mengambil langkah bijak untuk masa depan kita bersama. Untuk memahaminya secara utuh, pertama-tama kita memang perlu mundur sejenak untuk melihat perjalanan panjang di balik kebijakan kenaikan gaji ASN dan pensiunan ini. Sejak beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi melanda dunia dan Indonesia, pemerintah banyak sekali mengalihkan anggaran untuk prioritas mendesak seperti penanganan kesehatan, penyaluran bantuan sosial, dan upaya pemulihan ekonomi. Kenaikan gaji untuk ASN dan pensiunan sempat menjadi wacana, tapi selalu terkendala oleh alasan keterbatasan fiskal. Bahkan, beberapa pihak sempat menganggap bahwa kebijakan tersebut memang harus ditunda karena prioritas negara saat itu adalah menyelamatkan nyawa dan menjaga perekonomian agar tidak terjun bebas.
Namun, syukurlah, setelah kondisi ekonomi nasional mulai stabil, inflasi terkendali, dan penerimaan negara kembali membaik, ruang fiskal pun mulai terbuka kembali. Inilah momen yang akhirnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memasukkan anggaran kenaikan gaji dan pensiun ke dalam APBN 2025. Dan kalau kita berbicara soal APBN, ini bukanlah sekadar angka-angka yang tertulis di atas kertas. APBN adalah dokumen resmi negara yang mengikat secara hukum, yang mengatur seluruh penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun penuh. Jadi, ketika pemerintah menegaskan bahwa kenaikan gaji dan pensiunan sudah masuk APBN, itu berarti uangnya sudah benar-benar disiapkan dan dialokasikan dengan jelas. Ini bukan lagi sekadar janji atau rencana di udara. Tentu banyak senior yang mungkin bertanya, tapi kan sering juga ada anggaran yang sudah dialokasikan tapi proses cairnya lama sekali. Nah, disinilah letak pentingnya kita memahami bagaimana mekanisme penyaluran anggaran tersebut bekerja. Prosesnya biasanya dimulai dari penyusunan rancangan APBN yang dibahas secara intensif antara pemerintah dan DPR. Setelah mendapatkan persetujuan bersama, anggaran itu kemudian akan masuk ke dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang menjadi dasar bagi setiap kementerian atau instansi untuk membelanjakan dana sesuai dengan peruntukannya. Dalam konteks kenaikan gaji dan pensiunan ini, Kementerian Keuangan nantinya akan mengalokasikan dana ini ke instansi-instansi terkait, seperti BKN untuk para ASN aktif dan tentu saja PT Taspen untuk para pensiunan. Artinya, begitu tahun anggaran 2025 dimulai, idealnya pembayaran sudah bisa dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah diatur. Hal yang menarik adalah kebijakan ini tidak hanya menguntungkan para ASN yang masih aktif bekerja, tetapi juga para pensiunan yang jumlahnya mencapai jutaan orang di seluruh Indonesia. Bagi para pensiunan, tambahan penghasilan dari kenaikan ini bisa sangat berarti. Kita tahu tidak sedikit pensiunan yang di masa tuanya masih harus menanggung biaya kesehatan yang tinggi, membantu anak atau cucu yang sedang bersekolah, atau bahkan berjuang untuk menutup biaya hidup sehari-hari yang terus naik akibat inflasi. Kenaikan ini, meskipun mungkin tidak akan mengubah hidup secara drastis, setidaknya bisa memberikan napas lega dan yang terpenting memberikan rasa dihargai setelah puluhan tahun mengabdi kepada negara. Meskipun demikian, kita juga harus tetap realistis. Kenaikan ini tentu tidak akan serta-merta membuat semua masalah ekonomi selesai dalam semalam. Ada faktor inflasi yang harus selalu kita perhitungkan. Kalau kenaikan gaji dan pensiunan dilakukan, tapi ternyata harga-harga barang dan jasa juga ikut melonjak tinggi, maka manfaat dari kenaikan itu bisa tergerus atau bahkan hilang. Oleh karena itu, pemerintah biasanya akan berusaha keras menyeimbangkan antara kenaikan pendapatan masyarakat dan pengendalian harga-harga di pasar. Ini pula lah salah satu alasan utama kenapa kebijakan ini baru bisa dijalankan setelah kondisi ekonomi nasional dianggap relatif stabil. Selain faktor inflasi, ada pula efek domino yang positif terhadap perekonomian nasional. Ketika jutaan ASN dan pensiunan menerima kenaikan penghasilan, daya beli mereka secara kolektif akan meningkat. Mereka mungkin akan membelanjakan lebih banyak uang untuk kebutuhan sehari-hari, memperbaiki rumah, membeli kendaraan, atau bahkan ada yang memanfaatkannya untuk memulai usaha kecil. Aktivitas belanja ini secara otomatis akan memutar roda ekonomi, memberi keuntungan bagi para pedagang, produsen, hingga ke sektor real seperti petani dan nelayan. Jadi, meskipun anggaran kenaikan gaji ini awalnya keluar dari kas negara, uang itu pada akhirnya akan kembali berputar di masyarakat, dan ujung-ujungnya juga akan memberikan pemasukan kembali bagi negara melalui pajak dan pertumbuhan ekonomi. Tentu saja, saya tahu banyak dari Anda yang pasti penasaran kira-kira berapa persen kenaikannya nanti. Disinilah kita harus berhati-hati. Karena angka pastinya biasanya baru akan diumumkan secara resmi setelah pemerintah selesai melakukan perhitungan akhir yang komprehensif. Namun, jika kita belajar dari pola tahun-tahun sebelumnya, kenaikan gaji ASN biasanya berkisar antara 5 hingga 8%. Sedangkan untuk para pensiunan, biasanya akan mengikuti formula tertentu yang disesuaikan dengan golongan dan masa kerja terakhir sebelum memasuki masa pensiun.
Jika mengikuti tren tersebut, maka pensiunan di golongan rendah hingga menengah kemungkinan akan merasakan kenaikan yang cukup signifikan secara persentase, meskipun secara nominal mungkin terlihat lebih kecil dibandingkan dengan golongan atas. Di sisi lain, tentu saja ada juga pihak yang skeptis. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa kenaikan ini hanyalah bagian dari strategi politik untuk mendapatkan simpati publik di awal pemerintahan. Namun di sisi lain, fakta bahwa anggaran ini sudah benar-benar masuk dalam APBN memberikan bobot yang cukup besar terhadap kemungkinan realisasinya. Dalam politik anggaran, ketika suatu kebijakan sudah mendapatkan porsi dana yang jelas dan disetujui DPR, peluang untuk dibatalkan itu menjadi sangat kecil, kecuali jika terjadi krisis besar yang memaksa pemerintah melakukan realokasi dana secara drastis. Jadi, kekhawatiran bahwa ini hanya sekadar gula-gula politik memang wajar, tapi kita juga harus mengakui bahwa langkah ini punya dasar yang jauh lebih kuat dibanding janji-janji yang tidak disertai alokasi anggaran yang jelas. Sebenarnya, kalau kita menilik sejarah, kenaikan gaji ASN dan pensiunan ini biasanya memang dilakukan oleh pemerintah di periode awal masa jabatan atau setelah situasi fiskal dianggap membaik. Hal ini wajar karena di awal periode, pemerintah biasanya masih punya ruang manuver yang cukup untuk mengatur prioritas anggaran dan belum terbebani oleh terlalu banyak program besar yang sedang berjalan. Dalam kasus ini, pemerintahan baru di bawah pimpinan Prabowo Subianto kemungkinan besar ingin memberi sinyal kuat bahwa mereka peduli terhadap kesejahteraan aparatur negara dan para pensiunan. Sinyal ini penting, bukan hanya untuk kelompok yang menerima langsung manfaatnya, tapi juga untuk masyarakat luas sebagai bukti konkret bahwa pemerintah siap menjalankan janji-janjinya. Sekarang, mari kita coba bayangkan dampak langsungnya di kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang pensiunan guru yang setiap bulannya menerima uang pensiun sebesar 4 juta rupiah. Jika nantinya kenaikan ditetapkan sebesar 7%, maka ia akan mendapatkan tambahan sekitar Rp280.000 per bulan. Bagi sebagian orang, angka ini mungkin terlihat kecil. Tapi bagi banyak pensiunan, tambahan ini bisa sangat berarti, mungkin bisa menjadi biaya untuk membeli obat-obatan rutin, menambah asupan gizi makanan sehari-hari, atau bahkan menabung sedikit demi sedikit untuk masa depan cucu. Bagi ASN yang masih aktif, kenaikan gaji ini tentu bisa memberikan sedikit kelonggaran finansial di tengah tuntutan hidup yang semakin berat, apalagi bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar dengan biaya hidup yang sangat tinggi. Namun, kita juga perlu jujur membicarakan tantangan teknisnya. Dalam pelaksanaan kebijakan besar seperti ini, seringkali muncul masalah-masalah administratif di lapangan. Misalnya, data penerima yang mungkin belum terupdate, adanya perbedaan data antara instansi, atau bahkan keterlambatan pencairan karena proses verifikasi yang rumit dan birokratis. Itulah sebabnya pemerintah, melalui kementerian dan lembaga terkait, biasanya harus menyiapkan sistem ini jauh-jauh hari sebelum kebijakan tersebut mulai berlaku, agar semua prosesnya bisa berjalan lancar dan tepat pada waktunya bagi semua yang berhak menerimanya.